di bumi. Itu sebabnya kalau hujan deras cukup lama, beberapa kota, beberapa daerah, beberapa tempat menjadi banjir. Tapi di sini tidak berbicara hal petaka, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Kita tahu bahwa ketika kemarau panjang, banyak tumbuh-tumbuhan yang mati karena tidak ada air. Dan dikatakan oleh Allah sendiri, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak pernah kembali dengan hampa, melainkan apa isi kalimat firman itu terlaksana. Karena yang berfirman adalah Allah. Jadi saudara, dari kedua ayat ini kita menemukan tentang kekuatan firman Allah. Ini luar biasa. Sampai di sini dulu. Sekarang mari kita ingat apa yang kita belajar minggu lalu. Tetap teguh, tidak tergoyahkan, dan tidak bergeser dari iman. Dan untuk tetap teguh, iman datang dari mendengar firman, yaitu firman Kristus. Dan firman itu harus kita mulai dari kita ketahui isinya, melalui mendengar dan membaca. Kemudian firman itu harus kita pindahkan dalam hidup kita. Jadi tidak hanya ada di ingatan kita karena kita sudah baca dan dengar, melainkan kita lakukan. Dengan melakukan firman, maka dengan demikian kita berjumpa dengan apa yang namanya pengalaman iman. Pengalaman iman itu membuat kita bertumbuh. Baik, setelah kita ingat prinsip dasar ini tentang keberadaan orang percaya yang tidak bisa dipisahkan dengan firman Allah di dalam hidupnya, maka kita pun ketemu dengan firman Tuhan atau ayat di dalam 1 Yohanes pasal 5 dalam salah satu ayatnya berkata, iman adalah yang mengalahkan dunia. Baik. Nah, kalau kita sudah menemukan kebenaran firman Tuhan tentang kekuatan firman Allah yang begitu dahsyat, sekarang apa yang menjadi pemahaman kita ketika firman Allah yang dahsyat, kekuatannya yang dahsyat ini menjadi nyata atau hadir di dalam kehidupan kita? Apa pemahaman kita? Apa yang kita harapkan? Nah, ini penting. Kita tahu gambar seperti ini. Ataupun juga sama seperti gambar pertama, bahwa dalam perjalanan hidup manusia selalu diperhadapkan dengan realitas hidup, selalu hadir. Dan kita tahu bahwa setiap realitas hidup itu punya kemampuan menggoyahkan iman. Dengan demikian kita juga sebagai orang percaya tentu saja selalu mengharapkan bahwa seiring dengan hadirnya realitas hidup, maka kita juga mengharapkan kehadiran firman Allah menjadi nyata di dalam menghadapi realitas hidup itu, supaya itu firman Tuhan menjadi jawaban atas problem yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah pemahaman kita hanya sampai di situ?
Karena pada umumnya semua orang percaya yang mulai mendalami kehidupan rohaninya sudah bagus, karena mereka mau mendalami kehidupan rohaninya, memahami bahwa firman Allah adalah jawaban atas setiap masalah yang dihadapi. Mereka umumnya mempunyai pemahaman hanya sampai di sini. Tidak salah. Dan itu sudah kita pelajari minggu lalu. Pemahaman sampai di situ sudah sangat luar biasa. Tetapi kalau kita tidak mendalaminya lebih dalam lagi, ada pujian mengatakan, lebih dalam lagi ku cinta kau. Apa? Yesus lebih dari segala yang ada. Kenapa? Karena masih banyak segala yang ada yang kita lebih cintai daripada Yesus. Tapi kalau sudah sampai seperti itu, luar biasa kan? Nah, oleh karena itu saudara, tidak bisa tidak bisa kita hanya mempunyai pemahaman sampai di situ, walaupun itu sudah luar biasa. Artinya bahwa jawaban satu-satunya menghadapi setiap apapun realitas hidup kita adalah iman, yang jawabannya iman itu datang dari firman Allah untuk kita lakukan. Itu sebabnya orang-orang seperti pemahaman yang hanya sampai di sini sangat mengharapkan kehadiran firman Allah menjadi nyata. Kenapa? Karena dia sangat membutuhkan jawaban Tuhan. Karena dia tidak mau sembarang melakukan tindakan diri sendiri, pikiran sendiri, dan kekuatan sendiri. Memang tidak salah, cuma tidak boleh hanya sampai di situ. Sebab kalau hanya sampai di situ, kita hanya akan jadikan firman Allah itu semata-mata untuk kebutuhan kita menghadapi masalah. Bisa nangkap? Sedangkan Tuhan tidak berurusan dengan masalah. Tuhan berurusan dengan pribadi-pribadi kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan oknum yang punya urusan. Bisa nangkap? Nah, ini dia. Ya, nah, ini yang membuat banyak orang percaya pada akhirnya, sekalipun banyak pengalaman-pengalaman iman yang sudah dia lewati, dia sudah alami dalam kehidupannya, dia bisa bersaksi tentang hebatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan. Bahkan dia juga menganjurkan supaya memiliki firman. Tetapi aneh, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada padanya tidak pernah berubah. Jadi dia hanya penikmat jawaban Allah, tetapi tidak ada apa-apanya yang mengubah dirinya sendiri. Ini. Dan saudara tahu, orang-orang seperti ini tanpa dia sadari, iblis telah berhasil menggarapnya. Tapi karena tidak bisa dia deteksi, maka kita akan tetap menemukan pribadi yang menyaksikan cinta Tuhan, pribadi yang mengalami banyak pertolongan Tuhan, pribadi yang menikmati berkat Tuhan, tetapi kelakuan tidak pernah berubah. Ini jadi tanda tanya. Apakah saudara temukan dalam diri saudara? Atau saudara mungkin langsung berpikir,
Syukur bukan saya, tapi dia itu yang ada kita kenal itu orang. Nah, dengan tidak menghakimi, tapi mungkin saudara juga punya pengalaman yang tidak enak dengan orang-orang tertentu, maka tentu saja cara manusia, saudara akan berkata, kita kenal itu orang. Memang ada. Coba bilang sama di sebelah. Mari kita renungkan. Cukup bilang kita kenal. Tapi begitu bilang kita kenal, dia geu. Siapa itu? Siapa? Tidak jadi dengar khotbah, baca cerita ditampa. Nah, kita lanjut dulu di sini belajar. Kenapa bisa seperti ini? Atau tidak usah kita mengatakan kita kenal itu orang atau saya kenal itu orang. Mari kita lihat diri kita pribadi masing-masing. Adakah kebiasaan buruk yang masih tetap kita pelihara, sementara kita adalah penikmat berkat Tuhan, penikmat pertolongan Tuhan, dan firman Allah hadir menolong saya? Sebenarnya itu kalimat yang keliru. Walaupun samar-samar adalah benar. Dia mengkalimatkan firman Allah sudah menolong saya, padahal sesungguhnya dia maksudkan firman Allah sudah menolong persoalannya. Nah, mari kita uji pemahaman kita. Saya sudah ingatkan kepada saudara, Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Ini urusan yang jadi beban saudara. Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan orang yang sedang menghadapi urusan. Kalimat umumnya, Tuhan tidak berurusan dengan beban hidup saudara. Tuhan berurusan dengan saudara yang sedang dibebani oleh berbagai macam beban hidup. Bisa nangkap sekarang. Tapi apa yang terjadi? Umumnya orang percaya hanya mau Tuhan mengurus urusannya, tapi jangan urus diriku. Itu sebabnya kita temukan orang-orang penikmat anugerah Allah, kasih Allah, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi tidak pernah berubah kelakuan. Dan orang-orang yang sudah seperti ini bisa berdiri bersaksi, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena dia hanya memahami sedangkal itu, bahwa ketika Tuhan tolong sehingga urusannya Tuhan bereskan, persoalannya Tuhan selesaikan, ini dia tidak pernah nangkap bahwa kenapa Tuhan tolong, kenapa Tuhan campur tangan, kenapa Tuhan membereskan, karena bukan membereskan, karena kita orang percaya adalah umat kesayangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sembuhkan saudara, bukan karena dia berurusan dengan penyakit saudara, tapi karena dia sayang kepada saudara. Karena dia, saudara adalah anaknya, makanya Tuhan sembuhkan. Kenapa Tuhan buka jalan ketika jalan buntu? Bukan karena jalan buntu itu, tapi karena Tuhan mengasihi saudara, karena dia sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Bukan karena persoalan kita, tapi karena kita, kalau tidak ditebus, karena kita percaya, dan kalau tidak ditebus, masuk binasa, masuk neraka. Jadi jangan kita berpikir bahwa hidup kita atau persoalan kita lebih penting dari hidup kita, atau persoalan kita lebih penting dari diri kita. Kalau tidak ada diri kita, tidak ada persoalan, tidak ada beban. Itu sebabnya orang yang meninggal dikatakan sudah tidak tahu apa-apa lagi. Coba caci maki itu orang-orang meninggal, dia tidak pernah bangun. Coba ludahi itu orang yang ada dalam peti jenazah, dia tidak akan pernah bangun, tampar saudara. Walaupun waktu dia hidup, kita nanti bahas setan, kita cari ngana. Cari, kita ada di sini, dia tidak bisa muncul. Nah, kenapa? Sudah mati.
Nah, baik, mari sekarang kita kembali ke sini. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa pemahaman kita sebagai orang percaya tentang firman Allah yang hadir menjadi nyata dalam kehidupan real? Umumnya, setiap orang berusaha, setiap orang percaya berusaha supaya dia yakin dan berusaha untuk percaya kekuatan firman Allah yang luar biasa ini hadir dalam hidupnya hanya sebagai jawaban untuk masalah. Walaupun saya katakan itu tidak salah, itu sudah luar biasa. Tetapi itu akan membuat kita tetap menjadi bayi yang kanak-kanak. Atau bayi. Atau kanak-kanak. Tidak pernah memahami. Itu hanya akan membawa kita, Tuhan bereskan persoalan saya, tapi jangan campur diri saya. Tidak bisa, saudara. Tuhan melakukan pertolongan, memberkati kita, membuka jalan, menyembuhkan kita, menghiburkan kita, menguatkan kita. Hanyalah karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihi, yang telah ditebus oleh darah Kristus, bukan karena persoalan yang menekan kita. Jadi Tuhan tidak berurusan dengan urusan kita. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti. Kenapa? Karena kekuatan firman Allah yang begitu dahsyat, saudara mau atau tidak mau, firman Allah itu selalu hadir. Dan ketika firman Allah itu hadir, ia menjadi sesuatu yang real, sama seperti hadirnya persoalan, begitu juga hadirnya firman, bukan hanya sebagai jawaban untuk persoalan, tetapi untuk mengurus diri kita dan mencampuri diri kita. Itu kehadiran firman di situ. Ketika firman menjadi nyata, ia bukan urusan untuk mengurus urusan dan hanya sebagai jawaban. Kehadiran firman itu untuk mengurus oknum diri kita. Itu yang perlu kita lebih dalami seperti itu. Sebab satu saat kita akan kecewa ketika kita menemukan bahwa Tuhan meningkatkan atau membawa kita lebih dalam pengertian, dan kemudian kita kecewa karena ternyata Tuhan bukan membereskan persoalan, tapi mengurus diri kita yang tidak beres, atau membereskan diri kita yang tidak beres. Kita akan kecewa. Nah, ini perlu kita siap, saudara, supaya kita perlu memahami inilah kebenaran yang ada. Kenapa firman Allah hadir dan menjadi real? Persis seperti ayat tadi. Apa yang kau firmankan? Seperti contoh, saya berbicara, semua suara hanya keluar dan lenyap di udara. Tapi saudara bisa nangkap? Saudara bisa mengerti apa yang dikatakan? Contoh, ketika kita perintahkan anak kita untuk mengambil satu barang, memperbaiki sesuatu, dan kita berkata, ambilkan tang. Ini kan cuma udara, ambilkan tang, cuma suara. Ini mau dicabut ini, perlu butuh alat. Dan anak saudara, kata-kata yang hanya keluar di angin ini dan lenyap menjadi real. Maka itu anak ambil alat yang namanya tang dan dia bawa kepada kita. Dan inilah bentuk nyata daripada perkataan. Secara pemahaman, inilah bentuk nyata daripada suatu perkataan. Inilah kehadiran firman Allah
di dalam bentuk nyata dalam hidup kita dengan hadir secara real. Tapi jangan kecewa kalau firman Allah bukan hanya hadir secara real untuk membereskan masalah, tapi membereskan diri kita. Pertanyaannya, kenapa firman Allah bisa hadir? Kalau kita memahami saudara hal ini, tidak ada sedikit pun keraguan terhadap firman. Karena dia hadir. Dia nyata. Pertanyaannya, kenapa bisa nyata? Sederhana. Allah yang maha kuasa, maha besar, maha mulia, maha kudus, disebut juga Allah maha hadir, omnipresent. Allah maha hadir, berarti hadir di mana-mana. Bukan seperti iblis. Iblis cuma hadir, tapi tidak maha hadir. Jadi jangan saudara anggap di rumah ada iblis, di sini juga ada iblis, di mana-mana ada iblis. Ya. Nah, maha hadir. Dan kita tahu karena Allah maha hadir, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Allah juga hadir di mana-mana. Nah, oleh karena itulah disinilah kita memahami dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lebih lanjut supaya kita dapat menjalani kehidupan rohani kita dan masuk di dalam segala rancangan Allah yang telah Ia tetapkan. Sekarang kita lihat lebih jauh. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal 1. Ya, cari dulu 1 Petrus pasal 1 dan beri tanda. Nanti sebentar kita baca ayatnya. Saya berikan penjelasan pengantar dulu supaya saudara paham. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa firman Allah hadir bukan hanya untuk menjawab persoalan, tapi membereskan diri kita. Kenapa kita perlu masih dibereskan? Minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa darah Yesus Kristus sudah menebus dan menyucikan kita dari segala dosa, dan kita sudah dikuduskan, dan kita disebut orang-orang kudus. Kemudian orang-orang kudus ini ditanya, sudah dikuduskan oleh darah Yesus? Amin. Sudah jadi orang kudus? Amin. Masih berbuat dosa? Iyo. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sehingga dari orang-orang kudus yang dikatakan, tangkap baik-baik saudara, karya Kristus di atas kayu salib dengan darah yang tercurah, itu dikatakan pengudusan, penyucian oleh darah Kristus itu membawa kita steril, tak bercacat, tak bernoda. Tapi kenapa bisa sudah rupa? Ini bukan upacara, tapi ini darah Kristus yang sudah begitu rupa melakukan itu. Tapi kenapa bisa masih berbuat dosa? Dan itu pengakuan yang jujur. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Apa penyebab? Salah satu, tapi robah dulu itu paradigma.
Paradigma apa yang dirubah? Yang sudah saya jelaskan tadi. Supaya jangan kita sebagai orang percaya hanya menganggap, mengharapkan, meyakini kehadiran firman Allah di dalam hidup kita secara real hanya untuk menjawab persoalan, bukan untuk membereskan kita. Saudara bertanya, saya so beres. Darah Yesus sudah menyucikan saya. Amin. Tapi ketika ditanya masih berbuat dosa, masih. Ya berarti tidak beres, bro. Ya kan? Bukan Yesusnya yang tidak beres, bukan darah Kristus yang gagal. Kita, bahagian kita. Makanya dikatakan bahagian kita adalah bertetap, bertekun di dalam iman. Begitu tidak bertekun dalam iman, dosa menerobos. Dan kita melakukannya dengan mudah. Kemudian ada orang yang frustasi. Frustasi melawan dosa, tidak pernah menang. Kalah terus. Nah, yang satu ini lebih perlu kita dalami. Kenapa? Ya, sudah saya jelaskan di sini. Sekarang kita buka. Kita baca. Itu 1 Petrus pasal 1. Ini ketetapan Tuhan. Ayat 14, kaum laki-laki. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi rupanya pada saat kita orang hawa nafsu menguasai kita apapun bentuknya, kita sedang dalam posisi bodoh. Mau lebih jelas lagi? Kalau lebih jelas lagi kita temukan di dalam kitab Mazmur, pemazmur Daud berkata begini, ketika aku di dalam hawa nafsu, aku seperti binatang yang tak berakal. Coba bayangkan, berarti binatang itu kalau yang banyak binatang pintar-pintar kan? Banyak. Tapi kalau binatang yang tak berakal, itu binatang yang paling bodoh. Ya kan? Nah, nanti kita selama ini kan kita hanya lihat itu di channel animal, selalu binatang yang berbisa, binatang yang buas dan lain sebagainya, hewan. Nah, saya belum pernah menemukan penjelasan tentang hewan yang paling bodoh. Saya lagi cari-cari supaya bisa membayangkan pemazmur Daud itu bagaimana itu. Ya, kalau manusia bodoh banyak. Ya, oke. Kaum perempuan, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam separuh, seperempat. Aduh, kasihan berat seluruh sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kudus di dalam seluruh hidupmu. Aduh, berat ini. Itu mata kudus, mulut kudus. Jadi ini sudah rupa robot. Aduh, bicara yang hati-hati, duduk yang bagus, berjalan yang bagus. Apa itu? Bukan. Ini bukan model-model cara berjalan, cara bicara dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16, ya, sebab ada tertulis, kaum laki-laki, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa? 17 sama-sama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan telah dikuduskan.
Jadi sudah kudus di hadapannya, tak bercacat dan bercela. Di mana kekuatan firman itu? Makanya dikatakan pribadi yang telah dikuduskan ini, hendaklah kamu kudus. Tapi nyatanya kita jujur berkata, saya masih berbuat dosa. Nah, ini yang kita mau korek, mau cari tahu kenapa, supaya saudara jangan frustasi melawan dosa. Kenapa bisa seperti ini? Dari mata berdosa, dari mulut berdosa, dari telinga berdosa, dari ujung kaki sampai ujung rambut berdosa. Aduh, cilaka, ini bahaya saudara. Mindset kita yang pertama itu robah. Firman Allah tidak akan kembali dengan hampa dan sia-sia. Dan kita tahu bahwa iman datang dari mendengar firman. Dari mendengar kita tahu supaya kita bisa lakukan. Dan dari melakukan, firman itu berpindah dalam hidup kita. Dan kita akhirnya mempunyai kehidupan yang melakukan firman, bukan melakukan dosa. Tapi mengapa masih muncul? Sehingga saudara kaget. Oh, bukan cuma orang percaya biasa-biasa saja yang berbuat dosa. Bahkan hamba-hamba Tuhan besar juga malahan jatuh dalam dosa. Dengan tidak menghakimi mereka, kita mau belajar kenapa. Selama mindset kita hanya menganggap firman Tuhan adalah hanya jawaban untuk persoalan, tapi bukan untuk membereskan kita yang tidak beres, maka kita tetap akan melakukannya dengan lancar segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sekarang. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 mulai ayat 4. Sekarang kaum perempuan lebih dulu. 2, 3. Ya, dalam pergumulan melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini kebenaran firman yang tidak bisa dibantah. Jangan saudara salah mengerti. Oh, itu orang yang mati syahidan. Orang yang mati syahid bukan pergumulan melawan dosa. Bukan. Itu memang adalah karena ia bertahan di dalam iman kepada Kristus. Tetapi maksud daripada ayat ini, setiap hari dalam kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita, kata ayat tadi, untuk hidup berkenan maupun tetap bertahan ataupun tetap kudus di hadapan Allah, di dalam melawan dosa belum ada yang sampai mencucurkan darah kecuali Kristus di atas kayu salib, memikul dosa kita semua. Coba mari kita renungkan. Apa kesakitan yang sudah kita alami sampai berdarah-darah hanya karena melawan dosa? Nah, kita lanjut dulu ya, ayat 5. Laki-laki, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ganti. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran,
ini terjemahan ini membingungkan. Apa itu anak-anak gampang? Terjemahan sesungguhnya adalah anak-anak haram. Haram. Anak-anak gampang. Apa itu anak-anak gampang? Anak-anak haram. Mau haram? Ya. Bukan halal. Ya. Apa itu anak-anak haram? Kalau terjemahan yang bebas dan kasar, anak-anak hasil persundalan. Ya, banyak kali kita di Alkitab tidak ada itu bicara wanita tunasusila, tidak ada. Lebih keren lagi, PSK. Apa itu PSK? Ya. Kalau Alkitab dia tulis terang-terangan apa? Perempuan sundal. Tapi jangan kita pakai untuk bamaki. Saudara pakai Alkitab juga bamaki. Ada pakai apa bukan? Ya. Jadi ini kita perlu pahami anak-anak haram. Ya, ganti 2, 3. Siapa giliran? Aduh, so tutup Alkitab. Tunggu dulu, jangan dulu. Ya, 2, 3. Sebelum saya suruh baca tadi, saya tanya siapa giliran? Aduh, laki-laki giliran. Nah, itu dia laki-laki capat sedikit bagara terlalu lama. Disalib sama perempuan baru bawa marah. Tunduklah kepada laki-laki. Siapa suruh lambat? Baru mau cari itu kacamata ada di mana? Mana kita pakai kacamata? Itu ada pakai. Nah, dia lupa. Kita orang bagian brur. Ayat 9, 2, 3. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ganti. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganti. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sama-sama. Berusahalah hidup damai dengan sesama orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa yang kita tangkap dari ayat ini? Dari sini kita menemukan suatu kebenaran. Kehadiran firman Tuhan tidak hanya sekedar jawaban untuk masalah, tetapi untuk membereskan kita yang tidak beres. Kenapa tidak beres? Kita yang membuat diri kita tidak beres, padahal Kristus sudah membereskannya di atas kayu salib. Dan ketika kita mati dalam keadaan yang tidak beres, dengan tidak menghakimi, kita bisa tanya sendiri firman Tuhan, kita ada di mana? Mari kita renungkan, saudara. Tidak ada seorang anak yang tidak diajar. Makanya di luar sana dan dimanapun kita sering dengar makian, kurang ajar, ya. Bahkan ada ibu gembala teman saya, tidak setiap kalimat ada kata kurang ajar keluar. Aduh, Martino kurang ajar karena kapal karena datang. Kenapa tidak bilang-bilang kurang ajar? Ya, ibu gembala saya kenal, tapi tidak perlu cerita namanya. Kenapa? Mari kita pikirkan, renungkan. Nah ini.
Berarti setiap pribadi kita ini diurus oleh Tuhan melalui kehadiran firman Allah secara real. Jadi jangan kita hanya melihat bahwa ada hadir realitas hidup, ada hadir masalah. Dan sudah diingatkan, setiap realitas hidup punya kemampuan menggoyahkan iman. Tetapi kita juga harus sadar dan menyadari, mengingat firman Tuhan, bahwa ketika masalah hadir, Allah juga hadir dengan firman-Nya. Selain untuk menjawab masalah kita, karena firman Allah ada jawaban untuk mengurus kita supaya jangan melakukan yang tidak beres menghadapi masalah. Sebab seringkali jawaban dari firman sudah ada. Tapi ketika jawaban daripada firman yang ada itu menyentuh kita, kita tidak mau. Kita hanya mau itu persoalan selesaikan. Jangan urus saya Tuhan. Persoalan itu selesaikan. Sembuhkan saya. Jangan urus apa penyebabnya sehingga terjadi seperti ini. Bereskan itu persoalan. Jangan tanya kenapa saya bisa seperti ini. Apa yang menjadi masalah dalam diri saya, Tuhan jangan pusing, jangan urus itu, selesaikan saja, dan saya akan setia kepadamu. Ini cilaka. Umumnya banyak orang punya mindset yang seperti ini. Bukan itu. Kenapa saudara? Sekarang mari kita ingat ayat yang kita baca, dan saya berikan gambaran secara sederhana. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus dan sudah menjadi orang kudusnya. Kenapa tercemar kembali? Supaya tidak tercemar kembali dikatakan harus tetap teguh dalam iman. Kita harus memiliki firman. Kita harus memindahkan firman dalam hidup kita dengan menjalaninya. Kenapa kekuatan firman itu tidak nampak padahal itu real? Karena kita hanya memahami firman cuma jawaban untuk masalah, bukan untuk saya yang sedang bermasalah. Ini bahaya, saudara. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa bisa kita mencemari diri kembali di dalam hidup kita? Selama kita anggap bahwa firman itu hanya untuk jawaban masalah dan bukan untuk mengurus kita, kita tidak akan luput. Kita akan selalu melakukan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau itu bahasa yang terlalu halus atau melakukan dosa kasarnya. Kenapa? Karena kita tidak mau diurus oleh Tuhan. Inilah yang menyebabkan kenapa dengan sangat mudah kita bisa mencemari diri kita sendiri, sekalipun melalui dusta yang kita selalu anggap remeh. Dari hal kecil menjadi besar, menjadi kebiasaan, itu terbentuk, itu menumpuk dan menjadi biasa. Sebenarnya ada apa di dalam diri kita ini? Sehingga Tuhan mengatakan setiap anak yang diterimanya dihajarnya, bukan cuma diajar, dihajar, dipukulnya. Terjemahan lama lebih bagus. Setiap anak yang dipukulnya, itu diganti dengan dihajar. Nanti orang cuma tangkap ajar. Apa bedanya ajar dengan hajar? Ajar itu dengan kata-kata, hajar itu bagi dia, cambuk dia, pukul dia. Itu. Nah, kenapa?
Kenapa bisa seperti ini? Kenapa Tuhan harus menghajar semua anak yang diterimanya, dihajarnya? Yang tidak diajar siapa? Ini anak haram. Nggak usah pusing, tidak masuk bagian. Ini mau jadi apa, mau apa? Ini dia ini. Mesti jadi baik-baik ini semua. Karena ini anak yang ditebus oleh darah Yesus. Terus kenapa Tuhan harus memperlakukan kita seperti itu? Nah, inilah rahasianya. Di dalam diri setiap manusia, dari sejak lahir, ada beberapa pembawaan, bukan hanya pembawaan genetik, tapi juga pembawaan yang namanya temperamen. Apa itu temperamen? Sifat dasar yang ada pada diri setiap orang. Ia memiliki faktor-faktor kelebihan, faktor-faktor kelemahan. Apakah itu melankolik, kolerik, dan yang lain-lainnya. Semua ada faktor kelebihan, faktor kekurangan. Atau ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan sampai mendetail, karena itu materi khusus yang bisa kita pelajari dan bisa baca di mana-mana. Itu ada pada diri kita. Jadi bukan cuma faktor genetik di mana kita tahu secara pengetahuan umum maupun juga secara iklan. Iklan apa itu yang kurang ajar itu? Dari dulu kecil saya mau seperti papa. Seorang aja, saya mau seperti papa. Tapi ketika saya tahu papa diabetes, saya tidak mau lagi seperti papa. Dan dia menyingkir, kurang ajar di iklan, kurang ajar ini. Rupanya setelah diseleksi sekarang sudah tidak boleh ditayangkan. Sekarang sudah ganti. Ya, pasti saudara ingat itu. Jadi ada juga faktor genetik dari tentang penyakit turunan. Entah itu darah tinggi, entah itu diabetes dan lain sebagainya. Dan kemudian dikasih lagi kalimat, turunan diabetes 6 kali lebih rawan kena penyakit. Jadi makanya tidak mau seperti papa. Bukan main. Ini iklan sekarang sudah bagus, ya. Langsung dikasih itu gula supaya tidak kena. Nah, saudara, selain faktor-faktor dari segi faktor genetik yang menurunkan penyakit bawaan, ada juga sifat-sifat bawaan. Makanya ada pepatah ST berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Masa DP pohon di sini, DP jatuh di Bukit Doa Palolo? Kan tidak kan? Dia pasti jatuh juga di bawah pohon. Jadi orang biasa tanya, siapa DP papa? Oh, tidak heran, coba tidak bagus kan? Siapa DP mama? Oh, dia ikut DP mama. Nah, itu bahasa di luar. Bahasa di dalam rumah juga begitu. Kalau ada yang tidak bagus, oh persis kan DP mama. Papa dulu tidak begitu. Begitu papa tidak ada, cuma mama yang ada di rumah, persis kan DP papa. Mama dulu tidak begitu. Iya. Nah, saudara, perlu kita menyadari apa yang sudah kita baca tadi. Tangkap ya, apa yang pernah kita baca di Petrus tadi. Kamu sudah ditebus dari cara kehidupanmu yang sia-sia, yang telah engkau warisi dari nenek moyangmu. Jadi ada penyakit warisan. Masih baik kalau warisan harta, pohon kelapa, kebun jengke, ini tidak warisan penyakit. Makanya dia bilang, saya tidak mau seperti papa. Ya kan? Tapi ada juga warisan apa? Sifat, temperamen. Ya, minta permisi dulu. Kita duduk di sini dari berbagai etnis. Ada etnis tertentu
Pokoknya kalau dia bicara, dia tidak mulai dari do, re, mi, fa. Dia mulai dengan mi. Ada lagi yang lebih parah, mulai dari si, do, si, do. Nah, ada. Ya, ada tidak, ada juga. Jadi masing-masing. Orang tertentu langsung begitu injak kakinya, matamu di mana? Mbak. Ada juga yang dengan halus, so diinjak DP kaki, pak, kaki bapak di atas kaki saya. Ada juga yang seperti itu. Kenapa? Temperamen. Makanya biasanya bukan orang tua tidak setuju, tapi orang tua cuma kasih anak-anak. So harus siap mental, bukan cuma iman. Kalau beda suku, beda apa, karena beda kebiasaan. Tapi anak-anak juga pintar, dia jawab dengan pepatah tempo dulu. Garam di laut, asam di gunung, ketemu di dalam belaga dan jadi kuah asam. Sedap, tambah selera makan. Ya, bikinlah asam di gunung, garam di laut. Ya, syukur-syukur kalau jadi kuah asam lebih sedap. Nah, jadi saudara, temperamen ini ada nilai-nilai positifnya. Ada juga kebiasaan buruknya. Dan di satu pihak ada lagi hati nurani kita. Apalagi orang percaya yang telah dikuduskan, di mana Roh Kudus selalu berbicara mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang hadir. Nah, sekarang semua faktor-faktor kelemahan yang ada pada setiap temperamen itu sudah menjadi celah untuk iblis bisa menggarap kita untuk kembali mencemari diri. Itu perlu kita sadari. Jadi saudara mungkin berkata, saya tidak buka celah. Memang, tapi temperamen negatif, nilai negatif yang ada pada temperamen saudara selalu terbuka. Jadi otomatis karena selalu terbuka, maka dengan sendirinya secara alamiah itu saudara lakukan. Itu yang terjadi, iblis menerobos masuk dan membuat kita berbuat dosa dari celah-celah temperamen yang bernilai negatif. Kenapa? Kita tidak mau tutup. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman Tuhan bahwa semua anak yang diterimanya dihajarnya, artinya Tuhan sudah tahu apa yang harus dibereskan dalam hidup kita dengan membawa kita ke dalam pembentukan karakter Kristus. Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. 28 kaum perempuan, 29 kaum laki-laki. Sudah dapat? Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bukan kita baca sama-sama. Kaum perempuan dulu. 2, 3. Iya. Iya, kita baca sekaligus. Dengan demikian, apa yang kita jumpai dari ayat ini membawa kita kepada pemahaman bahwa
ketika hadir masalah, hadir realita apapun dalam hidup kita, Allah punya maksud dan tujuan untuk membentuk diri kita menjadi serupa dengan anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut pembentukan karakter Kristus dalam diri kita. Ini kenapa kalau kita tidak dibentuk seperti ini, kita tidak akan pernah berhasil memuliakan Tuhan. Dan itu yang sudah banyak terjadi. Kita tidak akan berhasil menjadi terang, kita tidak akan berhasil menjadi garam. Tidak bisa. Dan kita akan menjadi batu sandungan. Apa yang kita sampaikan, beritakan tidak akan bisa diterima karena diri kita ditolak. Orang tahu siapa kita. Orang tahu diri kita. Jadi ketika kita bicara rohani, orang cuma kalau dia tidak buang ludah mungkin mencibirkan diri, mencibirkan bibir, ataupun juga dia balik pantat keluar. Apa yang mau dibicara? Itu sebabnya saudara, kita perlu menyadari dan menerima kebenaran. Kita dibentuk. Sesudah kita menjadi percaya, karakter kita dibentuk. Sebab apa? Masih ada sifat-sifat dasar dari temperamen yang bernilai negatif. Yang seringkali lupa kita tutup celah itu. Malah kita berkata, so itu kita berdiri, so itu kita model, supaya nggak tahu. So itu kita. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dan itu cepat sekali terjadi secara alamiah. Karena temperamen itu secara alamiah melekat pada diri setiap orang. Hal yang baik maupun hal yang buruk. Yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif. Itu melekat pada diri seseorang. Dan tidak ada satu orang pun yang memiliki hanya satu temperamen. Selalu berkombinasi. Nah saudara bayangkan. Kalau kombinasi daripada temperamen ini tak kumpul hal buruk yang ada di melankolik, hal buruk yang ada di kolerik, tak kumpul jadi satu, saudara bisa bayangkan ini orang jadi apa? Apalagi kalau empat temperamen ada pada diri seseorang, kemudian semua hal buruk jadi satu. Ini semua celah secara alamiah. Yang seringkali kita tidak sadari sehingga kita berkata, tidak ada celah yang saya buat, tidak ada celah yang saya buat. Tetapi karena ini celah ini selalu ada dan tidak pernah kita jaga dan tidak pernah kita urus karena kita anggap, itu sudah, semua orang juga ada temperamen, benar. Tapi mengapa kita pertahankan hal yang buruk daripada setiap temperamen itu? Nah inilah. Ini. Jadi perlu kita perhatikan. Kita masuk sekarang bagian terakhir. Ya. Jadi kalau kita memahami dalam Roma 8 ayat 28-29 itu menunjukkan ketika persoalan datang, firman juga sudah hadir menjadi jawaban, sekaligus firman itu hadir untuk membereskan kita. Supaya jangan salah menghandle masalah itu. Supaya kita tidak berdosa, tetapi tetap di dalam kekudusan Allah, di dalam hidup kita. Yang perlu kita waspadai, karena selalu kita tidak bisa mendeteksinya, karena pada secara alamiah, temperamen buruk yang ada pada diri kita. Iya. Sekarang kita lihat. Yang jelas, saya tidak mau dibentuk. Ya marah. Alkitab tadi mengatakan kepada kita, kalau kita tidak mau dibentuk, kita anak haram.
Bagaimana sikap kita pada saat dibentuk? Kita baca Filipi pasal 2. Nah, sudah itu kita berdoa. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini sikap kita pada saat kita dibentuk, karakter kita. Mengosongkan diri dan melepaskan hak. Kalau kita tidak mau mengosongkan diri, tidak mau merendahkan hati dan diri, ganjaran tambah lama. Tambah lama. Sama dengan orang tua kita mengajar. Kalau orang tua kita tidak pernah mencambuk kita, kita tidak pernah tahu A, B, C, D. Mungkin saudara berkata, saya orang tua yang terbaik di dunia, belum pernah cambuk anak. Mungkin saudara berkata seperti itu. Mungkin ada orang tua mengatakan, saya tidak cambuk anak, tapi dia bersumpah-sumpah dalam hati DP anak. Dia kutuk-kutuk DP anak dalam hati. Itu alamiah. Siapa yang menahan rotan, dia akan membuat anaknya binasa, kata Amsal Sulaiman. Kita tidak keberatan. Sekarang kita sudah jadi pintar, kita sudah lupa itu tangan yang dicambuk kan. Dia bilang A, dia bilang B. Tak tulis itu B-A-B, dia bilang B. Ya, jelas. Awalnya cuma rasa lucu itu anak membaca salah-salah. Tapi coba kalau sudah diajar sekian lama salah terus. Terpaksa dia. Mungkin dia tidak cambuk, tapi dia kutuk. Memang bodoh anak. Itu sudah kutuk. Dia lupa cabut itu, kata memang bodoh kamu. Akhirnya bodoh terus. Nah, mari kita renungkan saudara. Jadi ketika Tuhan melakukan seperti itu dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita punya hak dicabut. Kita benar, tapi disalahkan. Secara manusia harus tuntut kebenaran dan keadilan. Tapi ada kalanya kita tidak berhasil. Dan itu banyak sedang terjadi di mana-mana. Kosongkan diri, lepaskan hak. Dan kita mulai memahami apa itu hidup dalam penyerahan. Tuhan kerjakan apa yang engkau kehendaki. Ini diriku. Jadi bukan hanya firman untuk jawaban persoalan. Bahkan kami klaim firman-Mu. Tapi doa kita adalah, Tuhan, apa yang engkau kehendaki dalam hidupku dengan hadirnya peristiwa ini? Apa yang engkau kehendaki? Aku siap melakukannya, Tuhan. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Tidak salah kita pakai firman untuk menjawab. Memang firman adalah jawaban bagi persoalan. Tapi Tuhan mau kita dibentuk. Tuhan mau kita dibentuk. Makanya kalau kita dari muda sudah dibentuk, begitu dewasa jadi orang yang teguh. Tapi kadangkala waktu muda kita mau menghindar dari segala pembentukan. Begitu tua Tuhan bentuk, memang sakit saudara. Apa kata Yesus kepada Petrus? Waktu muda Petrus, kamu pergi kemana engkau suka. Tetapi di saat engkau tua,
Orang lain yang akan ikat pinggangmu dan engkau akan mengulurkan tangan dan membawa kamu ke tempat yang engkau tidak suka. Ada saat-saat memang kita dibawa ke tempat yang kita tidak suka. Kita merontak. Padahal hanya satu. Tuhan mau membentuk karakter kita. Mungkin kita orang yang tidak sabar. Dan mencapai kesabaran bukan dengan doa. Tetapi latihan melalui realita yang ada. Doa membuat Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan oleh Roh Kudus untuk menghadapinya. Itu. Tapi bukan, ya Tuhan beri saya sabar. Tiba-tiba sabar. Ya bikin juga apa nggak mau. Kita sabar. Doa membawa kehadiran Roh Kudus. Memberikan kita kekuatan ketika digoncang. Ini jangan keliru, saudara. Ya. Itulah. Dengan demikian kita pun kemudian memiliki buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus sukacita. Kita akan dihadapkan dengan duka cita. Kesabaran. Kita akan dihadapkan dengan perkara yang menjengkelkan sampai benar-benar kita sabar. Selama tidak sabar, tidak berhenti, itu perkara yang menjengkelkan. Siapa yang menjengkelkan? Itu mertua di rumah so tua lagi. Golojo. Sasadiki minta kue. Padahal sakit gula. Nah, itu keluhan daripada teman saya. Dan hadap mertuanya. Justru kita sayang, Pak Mak. Kita tidak kasih kue. Tapi Mak bilang, ngoni so tidak sayang Pak kita. Apakah karena saya lantas bawa itu Black Forest? Makan jo sampai mati. Tidak mungkin kan? Iya. Dia bilang, Om, selama kasihan kita berdoa supaya sabar. Tuhan kasih saya kesabaran hadapi ini mertua ini. Saya bilang justru kehadiran mertua ini latihan kesabaran. Sampai kamu betul-betul sabar. Tetapi orang ada selalu ada jawaban kan? Tidak ada kan? Manusia juga ada batasnya. Tuhan bilang tak terbatas kasih Tuhan. Memang. Jadi saudara inilah mengosong. Kalau kita tidak mengosongkan diri, tidak bisa. Ya. Kalau kita tidak angkat tangan, kapan Tuhan mau turun tangan? Nah bisa saudara, kadangkala Tuhan bawa kita kepada jalan buntu supaya menyerah. Kalau jalan buntu untuk orang dunia itu putus asa. Jalan buntu untuk orang percaya tempat memperbaiki penyerahan diri kepada Tuhan supaya lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Kita berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dan kita berdoa dengan penuh syukur. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Beri sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
namamu. Ku mau sepertimu Tuhan, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali belajar dari kebenaran firman. Kami mau semakin mendalami kebenaran-Mu, lebih mengetahui isi hati dan maksud dan rancangan-Mu, sehingga kami boleh menjadi tetap berkenan di hati Tuhan. Engkau tilik setiap keberadaan kami saat ini. Roh Kudus berikan pencerahan bagi kami, merubah mindset kami, agar kami tidak menghinakan firman-Mu hanya sebagai penjawab masalah, tetapi kami boleh menghargainya. Kehadiran Tuhan secara pribadi, melayani kami secara pribadi dengan kehadiran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik setiap pribadi dan bentuk diri kami seturut kehendak Tuhan. Terpuji namamu. Meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar. Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan, dan menolong kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar. Terpuji nama Tuhan. Mohon pembelaan-Mu Tuhan, daripada segala kuasa si jahat iblis yang selalu mau memasuki jalur-jalur temperamen yang negatif dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup semua celah-celah apapun di dalam temperamen yang mau diterobos oleh kuasa si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menutup semua cacat celah kami, karena Engkau sudah menebus kami dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, supaya kami boleh tetap kudus di hadapan Tuhan. Berkati jemaat, berkati Tuhan, buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan, rumah tangga, keluarga, anak-anak, semuanya Tuhan berkati. Pelayanan mereka Tuhan berkati. Kekuatan, ketegaran di dalam iman menyertai mereka oleh pertolongan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku, kita bawa persembahan kita nyanyikan kembali pujian tadi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Kita bangkit berdiri.
memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu dulu sejenak sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.